ke Dinsos Tangerang jadi objek kemarahan. Padahal yang jemput bayi Pratiwi adalah Kemensos. Nah, mulai nak saling melempar bola. Hola netizen yang tercinta, Pratiwi Novianti akhirnya membongkar alasan dirinya membantu para ODGJ hingga anak terlantar. Dalam podcast Uya Kuya, Novi menyebutkan jika selama ini rela berkorban membantu orang yang membutuhkan pertolongan, lantaran menyebut bahwa Dinsos tidak pernah memberikan respon. Dalam podcast itu, Novi mengungkapkan soal aksi dirinya yang selalu cepat membantu para ODGJ hingga anak terlantar. Novi mengatakan bahwa apa yang ia lakukan tulus berasal dari hati atas dasar kemanusiaan. Meski demikian, Novi mengatakan bahwa selama ini dirinya tidak pernah memiliki masalah dengan pihak Dinsos. Bahkan menurutnya, dirinya dan pihak Dinsos memiliki hubungan baik saat beberapa kali menolong orang terlantar dan ODGJ. Selain itu, Novi juga mengungkapkan fakta di balik hubungannya dengan pihak Dinsos Tangerang. Novi menyebut jika sebelumnya dirinya juga memiliki hubungan baik dengan Dinsos Tangerang. Bahkan ia pernah mendapatkan penghargaan atas aksinya membantu ODGJ hingga anak terlantar. Novi juga mulai bergerak keluar kota jika mendapatkan laporan ODGJ terlantar yang tidak diurus oleh Dinsos. Novi juga mengungkapkan soal para anak asuhnya yang selama ini ia rawat. Ia menyebut bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mengadopsi anak, namun hanya dititipkan oleh orang tua yang memiliki kondisi ekonomi buruk atau mengalami gangguan jiwa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Biasalah biar kelihatan kerja, biasalah biar kelihatan positif di masyarakat, biasalah pansos, biasalah pengen kelihatan bagus Dinsosnya ya, bukan Tenopinya, Dinsosnya. Mamam, harusnya nih ya Tenopi kasih anak-anak jalanan, orang gila, ODGJ dan lain sebagainya ke dinas sosial langsung. Nih saya dapet nih, boom tuh dinas sosial bisa nggak ngebiayain semua? Bisa nggak? Apa harus korupsi? Yang menurut saya pribadi ya wajar ya kalau misalnya ya Teh Novi gitu ya bikin konten gitu kan. Ya Teh Novi kan dapat dari uang dari mana gitu kan? Kan uangnya juga tuh bukan 100% dari Teh Novi ya. Kan dia untuk mengurus mereka juga, bro, mengurus anak dan lain sebagainya itu mahal. Paling mungkin yang dia kontenin dan dia makan paling 20 atau setengahnya lagi kan dikasih ini 25% deh loh, 25% buat biaya pengeditan lah gitu ya, untuk karyawannya 50%. Ya mungkin bisa aja untuk yang ngurus itunya gitu. Paling yang didapat 20 atau 30% mungkin. Gak mungkin semuanya. Terus dinas sosial tuh dari kemarin kemana aja sih? Harus pirar dulu, harus pansos dulu, harus ini dulu, diurus segala rupa sih. Paling lah pokoknya mah aing kesel. Terus katanya pasti bakalan ada klarifikasi untuk tidak mencorengkan nama baiknya. Udah basi saudara-saudara, kami masyarakat tidak butuh dramamu pemerintah. Anda mau mau bikin positive people atau apapun, terserah. Kami tidak percaya, pemerintah sama aja, gak ada yang bener. Contoh berita viral apalagi nih, guru yang jujur malah yang kena pungli malah dikeluarkan PNS-nya. Kan guru itu tuh jujur ya. Kita tuh cuma butuh orang jujur, tapi orang jujur di Indonesia tuh malah disingkirkan, anjir. Berarti nih orang-orang di dinas ini tuh orang-orang apa ya? Mungkin gitulah. Anda juga nilai sendiri lah ya. Ini lagi viral berita tentang pengambilan paksa bayi-bayi yang sudah dirawat oleh Mbak Novi. Saya sih nggak ngerti ya prosedur seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika harus menolong seseorang. Mbak Novi ini kan sudah menolong seorang yang mau melahirkan, yang tidak ada biaya segala macam, dan bayinya itu dirawat dalam badan sehat walafiat, giginya juga diperhatikan.
tiba-tiba mau diambil paksa oleh dinas sosial dengan dalih bla 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 tidak sesuai dengan prosedur. Aduh, ini kalau mau nolong orang harus sesuai prosedur gini aja, orang nggak bakalan mau tuh nolong orang lain ya. Harusnya pihak dinas sosial itu harus berterima kasih dong kepada Mbak Novi karena sudah dibantu loh kerjaan kalian itu sudah ringan, sudah dibantu oleh Mbak Novi. Kalau memang Mbak Novi itu menyalahi aturan ya, harusnya kalian sesuai juga prosedur untuk pengambilan anak itu. Mbak Novi itu kan merawat bayi dari si ibunya melahirkan itu kan perlu biaya, tenaga dan lain sebagainya. Kalian mikirin nggak pembiayaan itu? Jangan kalian ngambil ketika semuanya sudah jadi gitu, semuanya udah sehat dalam keadaan aman, kalian tinggal ngambil enaknya doang. Nggak seperti itu. Harusnya kalian tuh berterima kasih loh kepada masyarakat yang sudah membantu warga yang lain. Harusnya dinas sosial itu berterima kasih kepada masyarakat, khususnya ke Mbak Novi karena menyelamatkan bayi-bayi yang mungkin lahirnya itu dari keluarga tidak mampu. Sekarang dirawat oleh Mbak Novi. Harusnya selain dinas sosial berterima kasih, prosedurnya itu biarkan aja bayinya itu di Mbak Novi. Nah, dinas sosial khawatir Mbak Novi melakukan hal gini, tinggal kalian melakukan pengawasan aja secara intens kepada Mbak Novi. Kalian kerjasama dengan Mbak Novi gitu ya. Gizinya kalian kasih, dokter bayinya kalian datangin, asupan makanannya kalian berikan kepada Mbak Novi itu. Jangan bayinya udah sehat, udah ini kamu main ambil aja segala macam ya, Mbak, kayak gitulah. Kalau prosedurnya terlalu rumit, orang juga akan susah, orang juga nggak bakalan mau bukan menolong orang lain gitu. Jadi nggak perlulah kalian prosedur aturan segala macam harus ngikutin SOP-nya. Ini tentang masalah kemanusiaan loh, tentang kemanusiaan, dan Mbak Novi punya jiwa kemanusiaannya yang sangat bagus, itu yang harus kita tiru. Dinas sosial harusnya harus seperti itu. Kalau memang kalian mau membantu masyarakat atau warga yang kekurangan segala macam, di pinggir jalan tuh banyak tuh anak-anak kecil yang jadi pengamen, anak-anak kecil jadi gelandangan, banyak orang-orang yang dipaksa untuk mengemis. Itu yang harusnya kalian perhatikan. Kalian kerja harus di lampu merah tuh banyak pengamen anak-anak kecil. Itu yang harusnya kalian ambil, harusnya kalian rawat. Kalau misalnya bayi yang sudah ada dirawat oleh masyarakat, nggak perlulah kalian paksa ambil ya. Jadi sekali lagi saya memohon kepada Menteri Sosial ya, Menteri Sosial itu Ibu Risma ya, kepada Ibu Risma tolong dibenahi ini jajarannya, tolong benahi bawahannya. Kalau memang prosedurnya seperti apa, tolong dikasih tahu. Kasihan itu bayi yang sudah dirawat sama Mbak Novi dari mulai lahir sampai diasuh sampai gizinya bagus segala macam. Kalau memang harus diambil oleh dinas sosial, diperhatikan juga Mbak Novi. Maksudnya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan Mbak Novi itu harus diganti juga. Karena kan Mbak Novi membantu warga juga kan, tidak meminta bantuan kepada pemerintah ya. Saya yakin Mbak Novi orang baik, Ibu Risma juga orang baik. Kita sama-sama membantu orang yang sedang kesusahan. Jangan dipersulit. Nanti orang khawatir untuk membantu orang yang tidak mampu, akhirnya terhalang oleh prosedur atau SOP yang membuat rumit gitu ya. Yang penting kita menyelamatkan jiwa manusia itu sendiri. Terus untuk Bang Otman tolong dibantu Mbak Novi untuk mengambil hak-haknya juga, biar semua bayinya itu bisa diselamatkan ya. Dan juga kalau memang dipaksa untuk tetap dibawa ke dinas sosial, tolong harus ada jaminan bahwa bayi itu harus sehat, keselamatannya dijaga, dan jangan diperjualbelikan dengan dalih adopsi ya. Tolong itu ya, tolong dirawat dan dijaga bayi-bayinya supaya sehat. Oke, semuanya. Lagi rame banget soal Kak Pratiwi Novianti yang anak-anak asuhnya itu mau dibawa sama dinas sosial atas dasar karena tidak sesuai dengan prosedur. Jujur ya, di sini aku tuh ngikutin konten-kontennya Kak Novi itu semenjak ada ODGJ yang namanya Abah. Itu Kak Pratiwi lari-larian ngejar itu ODGJ. Habis itu dia mandiin dan dia gantiin pakaian yang lebih layak. Di situ aku mulai tertarik dengan konten-kontennya Kak Novi, karena menurutku itu bentuk kepedulian dan kemanusiaan yang belum tentu semua orang itu mau melakukan itu. Tapi dengan adanya berita kayak gini, itu sangat disayangkan sih, karena
Seharusnya aku sebagai masyarakat, pemerintah itu harusnya berterima kasih sama Kanovi karena selama ini timnya Kanovi ataupun Kanovi sendiri yang udah membantu anak-anak yang terlantar di jalanan ataupun ODGJ atau bahkan orang-orang yang bermasalah di luar sana yang mungkin belum tersentuh sama pemerintah sama sekali. Harusnya didukung, kalaupun memang belum sesuai dengan prosedur ya diarahkan, bukan langsung dieksekusi. Nah, baca berita pagi hari ini ya, curhat ke Dinsos Tangerang jadi objek kemarahan. Padahal yang jemput bayi Pratiwi adalah Kemensos. Nah, mulai nak saling melempar bola. Bapak ini nampaknya ya sudahlah Pak. Yang namanya kamu sos belakang kamu tuh segerup lah kamu itu ya kan. Nak kamu kementerian, nak kamu dinas tuh sekelompok baik kamu tuh ya kan. Dua beradik lah itu. Yalah, ini tuh masalahnya. Balikkanlah bayi Pratiwi itu, suruhlah Pratiwi itu merawatnya lagi ya kan. Gawe kamu pantau anak-anak itu. Nah, sudah itu kok. Tolong ambil anak-anak yang lain yang masih banyak-banyak terlantar itu ya kan. Masih banyak anak terlantar lain di Indonesia ini. Jangan ngambil yang tempat Pratiwi itu ya. Nah, itu belah. Assalamualaikum.